แต่เหมือนมาเลเซียก็ไม่ได้มาเล่นเกมรุกหนักเหมือนช่วงเวลาแรกด้วยครับเอาไปกระแทกกันอุ้ยจังหวะนี้มีถีบมียันครับ Akhirnya saya telah mendapat satu panggilan telepon mengatakan beliau telah deal dengan usaha Hyundai sebelum dia tamat. Jadi ini kisah dia. Jadi di sini dia tak profesional. Mana dia saya dah hingga hari ini dia tarik. Timnas Malaysia U19 tamat, efek tendangan kungfu ke pemain Singapura, Malaysia terancam didiskualifikasi dari Piala AFF. Legenda Malaysia sampai malu. Setelah kemenangan meyakinkan Malaysia U19 atas Singapura U19 dengan skor 3-0 di laga grup B Piala AFF U19, banyak orang awalnya mengira pembahasan akan berfokus pada performa improv Harimau Malaya Muda. 3 gol tanpa balas, 3 poin penting, dan peluang lolos ke fase berikutnya yang semakin terbuka. Namun, hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir, arah pembicaraan publik justru berubah total. Bukan gol-gol Malaysia yang menjadi sorotan utama, melainkan sebuah insiden panas yang terjadi di menit ke-60 dan langsung memicu perdebatan di berbagai media sosial Asia Tenggara. Pertandingan sebenarnya berjalan cukup menarik sejak awal. Malaysia tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan terlihat lebih percaya diri saat membangun serangan. Singapura mencoba memberikan perlawanan melalui serangan balik cepat. Namun, beberapa kali kesulitan menembus lini pertahanan Malaysia yang bermain cukup disiplin. Hingga akhirnya Malaysia berhasil mencetak gol pembuka yang membuat pertandingan semakin terbuka. Keunggulan tersebut membuat para pemain Malaysia bermain semakin lepas. Mereka terus menekan dan menciptakan peluang demi peluang. Sementara di sisi lain, Singapura mulai menunjukkan rasa frustrasi karena kesulitan keluar dari tekanan. Intensitas pertandingan pun perlahan meningkat, duel-duel fisik mulai lebih sering terjadi. Benturan antar pemain menjadi pemandangan yang semakin umum seiring berjalannya waktu. Meski demikian, suasana pertandingan masih tergolong normal untuk ukuran laga internasional kelompok umur. Tidak ada yang menyangka bahwa momen paling ramai dalam pertandingan justru akan muncul ketika laga memasuki menit ke-60. Saat itulah sebuah insiden yang kemudian viral di berbagai platform mulai terjadi. Dalam rekaman yang beredar luas terlihat adanya konteks antara pemain Malaysia dan pemain Singapura. Situasi awalnya tampak seperti duel biasa yang sering terjadi dalam pertandingan sepak bola. Akan tetapi, beberapa detik kemudian, pemain bernomor punggung 4 Malaysia terlihat mengangkat kaki sangat tinggi ke arah lawan. Kaki tersebut mengenai bagian tubuh pemain Singapura dan membuat pemain lawan langsung terjatuh. Reaksi para pemain di lapangan pun langsung berubah. Beberapa pemain Singapura terlihat melakukan protes. Rekan-rekan setim mereka mendatangi area kejadian, sementara pemain Malaysia berusaha menjelaskan situasi yang terjadi kepada wasit. Dalam hitungan menit, suasana pertandingan yang sebelumnya relatif terkendali berubah menjadi jauh lebih panas. Yang membuat kontroversi semakin besar adalah keputusan wasit setelah insiden tersebut terjadi. Banyak penonton yang menunggu kartu keluar dari kantong wasit. Sebagian bahkan sudah yakin akan melihat kartu merah langsung karena menilai gerakan tersebut sangat berbahaya. Namun keputusan yang muncul ternyata berbeda dari ekspektasi banyak orang. Tidak ada kartu merah, tidak ada kartu kuning. Pertandingan kembali dilanjutkan. Keputusan itu sontak membuat berbagai reaksi bermunculan. Bahkan tidak sedikit penonton netral yang mengaku terkejut melihat insiden tersebut lolos tanpa hukuman. Potongan video kejadian itu kemudian menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, ribuan komentar mulai memenuhi berbagai unggahan yang membahas pertandingan Malaysia melawan Singapura. Sebagian netizen menyebutnya sebagai tendangan kungfu karena posisi kaki yang sangat tinggi dan mengarah ke arah lawan. Ada juga yang menilai bahwa gerakan tersebut termasuk kategori dangerous play atau permainan berbahaya yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari perangkat pertandingan. Perdebatan pun langsung terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama berpendapat bahwa pemain Malaysia memang layak mendapatkan kartu merah karena tindakan tersebut berpotensi mencederai lawan. Menurut mereka, jika kontak seperti itu dibiarkan, maka keselamatan pemain bisa terancam.
Sementara kubu lainnya beranggapan bahwa kejadian tersebut merupakan bagian dari duel cepat yang berlangsung dalam tempo tinggi. Mereka menilai pemain Malaysia tidak memiliki niat mencederai lawan dan hanya terlambat mengantisipasi pergerakan pemain Singapura. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah fakta bahwa insiden ini sukses mengalihkan perhatian publik dari hasil pertandingan itu sendiri. Bahkan banyak orang yang baru mengetahui skor akhir setelah lebih dulu melihat video kontroversial tersebut beredar di media sosial. Situasi semakin ramai ketika berbagai akun sepak bola Asia Tenggara mulai membahas kemungkinan adanya evaluasi pasca pertandingan. Muncul spekulasi bahwa rekaman insiden bisa saja ditinjau ulang apabila dianggap perlu oleh pihak terkait. Spekulasi ini kemudian berkembang menjadi berbagai rumor yang beredar di kalangan netizen. Ada yang menyebut pemain Malaysia berpotensi mendapat hukuman tambahan. Ada yang mengatakan federasi lawan bisa saja mengajukan keberatan. Ada pula yang mulai membicarakan kemungkinan sanksi yang lebih berat. Namun hingga saat ini berbagai spekulasi tersebut lebih banyak berasal dari perdebatan publik daripada informasi resmi. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola modern, satu cuplikan video saja sudah cukup untuk menciptakan gelombang diskusi yang sangat besar. Menariknya lagi, sejumlah pendukung Malaysia sendiri ternyata tidak sepenuhnya membela tindakan pemain tersebut. Beberapa komentar dari fans Harimau Malaya justru mengkritik keras insiden itu. Mereka mengaku kecewa karena kemenangan yang seharusnya menjadi kebanggaan malah menjadi bahan perdebatan. Banyak yang berpendapat bahwa tim muda Malaysia sebenarnya tampil sangat baik sepanjang pertandingan. Mereka mampu menunjukkan kualitas permainan yang lebih unggul dibanding Singapura. Karena itulah sebagian pendukung merasa insiden tersebut tidak perlu terjadi. Di sisi lain, pendukung Singapura merasa keputusan wasit sangat merugikan tim mereka. Menurut mereka pertandingan bisa saja berjalan berbeda apabila hukuman yang lebih tegas diberikan. Walaupun Malaysia akhirnya menang dengan skor cukup besar, perasaan tidak puas tetap muncul karena insiden tersebut dianggap tidak mendapatkan penanganan yang layak. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola Asia Tenggara. Berkali-kali kita melihat pertandingan usia muda yang berlangsung panas karena para pemain membawa semangat kompetitif yang sangat tinggi. Kadang-kadang emosi mengambil alih, keputusan terlambat sepersekian detik bisa menghasilkan insiden yang kemudian menjadi sorotan berhari-hari. Dan itulah yang tampaknya sedang terjadi pada laga Malaysia melawan Singapura kali ini. Yang paling disayangkan adalah performa bagus sejumlah pemain Malaysia akhirnya tenggelam di balik kontroversi tersebut. Padahal ada beberapa pemain yang tampil sangat baik sepanjang pertandingan. Mereka bekerja keras membantu tim meraih kemenangan. Akan tetapi, perhatian publik kini justru lebih banyak tertuju pada satu momen yang berlangsung hanya beberapa detik. Media sosial pun terus memanaskan situasi. Potongan video diputar berulang-ulang dari berbagai sudut kamera. Setiap orang memiliki interpretasi masing-masing, ada yang melihatnya sebagai pelanggaran berat. Ada yang menganggapnya sebagai kecelakaan dalam duel. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat perdebatan terus berjalan tanpa tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Sementara itu, Malaysia sendiri tentu berharap fokus bisa kembali ke sepak bola.